Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian keluarga sakinah pimpinan cabang Muhammadiyah yang berkat Allah, terlebih pimpinan cabang Muhammadiyah dan Isya Allah yang kami hormati yang berkat Allah. Pertama dan utama itu keluarga kita senantiasa memanjatkan syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat kesehatan dan kesempatan, terlebih iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada kesuasaan kita Nabi besar kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan semua pengikutnya yang selalu menghidupkan sunnahnya. Semoga termasuk kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak adik-adik jamaah kajian keluarga sakinah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang tips menjadi ibu yang hebat. Ibu bapak sekalian adik-adik yang dirahmati Allah, namun sebelumnya kita perhatikan pada era terkini, namanya era yang sekarang ini, banyak wanita yang memiliki karir yang begitu hebat, karirnya sampai ke luar negeri, bisnis woman, pokoknya usahanya sangat sukses. Kemudian juga masalah anak-anak diserahkan orang lain, yang penting uang terkirim, apa ternak terkirim, sehingga orang tua ibu tidak pernah mendapat cuma karena sibuk. Atau wanita yang punya gelar yang tinggi, profesor, dokter dan sebagainya, sampai kemudian dia sibuk dengan sebagainya, sehingga sampai lupa untuk untuk dirinya sendiri, sampai sunnah-sunnah Rasul masalah pernikahan pun dia tidak, dan yang lain sebagainya banyak. Jemaah sekalian ya Allah, kalau kita perhatikan pada yang sekarang ini memang banyak wanita yang begitu hebat, tetapi apakah wanita hebat itu seperti itu, yang memiliki karir yang begitu hebat, gelar yang tinggi, yang tinggi dan sebagainya? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai tolak ukur ibu yang hebat adalah ketakapannya, bukan kekuasaan. Sesungguhnya yang paling mudah antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini bagus sekali. Bukan masalah kekuasaan, punya kewenangan yang tinggi, tetapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah seorang ibu yang mengatur suami, diatur anak, diatur, kategori ibu yang hebat ternyata bukan. Kategori yang hebat di sini adalah ketakwaan. Tak usah bersedih ibu jika orang-orang mengabaikan kebaikan. Kita sudah berbuat baik orang lain, tapi kebaikan ibu diabaikan, sedih nomor 2. Wis apik kalau tanggane ning kok diabaikan kebaikan ibu, kira-kira sedih apa enggak? Tidak usah sedih. Pedulilah akan nilai itu di hadapan Allah, jangan pedulikan penilaian orang lain. Yang terpenilaian penilaian di hadapan Allah. Masa orang lain itu kan ada orang yang senang dan tidak senang di bapak sekalian. Yang namanya orang senang itu bagaimana dianggap hati. Ada nggak senang orang baik, dianggap tidak baik dan berbuat sedemikian rupa. Selain ibu rajin sholat, dia malah sholat, rajin ibadah ke masjid, suka beramal,
dipilih yang negatif itu karena orang tidak senang. Ibu ada di pengajian KKS juga di malah soalnya pengajian barang akan jadi libur untuk keluarga nama ngasih barang. Gak usah ditulis namanya akan dilihat orang lain. Itu saliannya firman Allah. Kemudian yang berikutnya, kalau penhebat itu bukan masalah fisik dan jasmani. Begitulah keindahan dan kecantikan ibu sekalian. Bukan. Seandainya hanya berupa kecantikan, keindahan tubuh dan sebagainya, saat manusia meninggal, kenapa roh itu menghadap Allah tapi jasanya itu berjutaan? Bukan juga popularitas atau kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau bapak sekalian ini yang dianggap hebat itu adalah karena kecantikannya, glowingnya, kegagahannya, gantengnya, maka yang menghadap orang langsung itu rohnya ditinggalkan. Tetapi rohnya menghadap Allah, tapi tubuhnya itu di dalam tanah. Ibu-ibu bapak dari jamaah KKS yang dirahmati Allah yang berbahagia. Suatu pertanyaan, lebih penting manakah antara listrik dengan televisi? Ketika aku listrik dan televisi ada ibu-ibu punya TV mahal, bapak punya TV mahal, layar data layar lebar satu begini. Nek orang lewat gak usah pak album seperti kok jelas. Layar tancapnya disebar, tetapi gak ada listriknya. Kira-kira apa artinya? Gak ada nilainya. Jadi yang lebih penting adalah listriknya baru. TV elektronik listriknya bisa ditonton. TV apa gak ada listriknya? Tidak ada gunanya. Begitu pula tubuh kita ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, gagah-gagah, gagah-gagah, cantik-cantik ada deh. Tetapi tubuh dan tubuh kita tidak ada ruh ketakwaan. Untuk apa? Yang gagah, yang gagah, yang cantik itu kalau dalam tubuhnya tidak ada roh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik jelek tapi taat, apa lebih baik ganteng cantik tapi taat? Pas inilah pilihan semua. Tetapi dalam sebuah hadis digambarkan seorang apa namanya dulu sekarang ada pembantu, tapi ini pembantu dengan dulu namanya, kalau di Arab dulu namanya ya pokoknya itu. Jadi seorang wanita yang hitam legam tetapi rajin ibadah, selalu berwudu, sholat, ngaji. Ketika Rasulullah besok di akhirat masuk surga, kulitnya menjadi bersinar. Sebaliknya orang-orang yang di dunia ini putih, yang glowing tetapi tidak pernah untuk wudu atau ibadah, besok di akhirat sangat Allah jadi gelap gulita kulit dan wajahnya, sehingga mereka menangis karena takut akan insya Allah ingin kembali ke bumi rakyat berapa menit untuk ibadah kepada Allah, tapi nasi sudah terlanjur menjadi bubur, tidak bisa jadi nasi lagi apalagi jadi beras. Untuk itu mengajar kesempatan adik-adik yang masih kecil-kecil yang tadi ngaji pinter, masih kelas berapa? 2. Oke, kelas 2 SD. Kan ternyata saya belum berani ke sini depan ngaji, apalagi suaranya bagus, benar tajwidnya. Berarti ini termasuk didikan dari ibu yang hebat. Dan gurunya yang hebat di sekolah, sehingga anak masih adik-adik dan tendel maju. Beda dengan zaman kita dulu. Belum, ini alhamdulillah. Karena eranya sudah berbeda. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, berapa banyak manusia populer di bumi tapi di langit tidak dikenal. Artinya Pak, orang direktur kali Gusti Allah. Dan dunia ini terkenal, tetapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Dan berapa banyak orang yang di bumi ini jauh dari popularitas, jauh dari terkenal, tetapi terkenal di langit. Bahkan profesional yakin tinggal dari tekan besok sudah apa pokoknya calon penghuni surga kan serang dari mawon itu karena
apa? Tukang adzan, muadzin. Untuk itu bapak-bapak yang jadi muadzin jangan kecil hati. Harus berbangga hati, tapi tidak sombong. Berbangga beda dengan sombong ini. Berbangga sepanjang aku dari muadzin di Jawa Mesir itu dari muadzin alhamdulillah kesempatan seperti bila calon penghuni surga. Ibu-ibu bagaimana Pak? Saya ada kesempatan dari bila ini jadi muadzin. Ya sudah membimbing putra-putranya biar nanti putra-putranya yang kaku itu bisa dan mau menjadi alim jika bisa lagi kamu dimanapun, sehingga kalau bisa juga sampai bila atau ada di Masjidil Haram atau Masjidil Madinah. Amin ya Bapak sekalian. Karena apa? Sing ngaji teknikon itu bukan dari ahli Arab. Mereka Bapak yakin yang Ustaz siapa Pak? Itu tidak dari Arab semua, tapi dari mana karakter kandungannya, sehingga karena kehebatannya, prestasinya, maka dipakai di tanah suci. Guys sekalian yang dirahmati Allah. Jadi di sini banyak orang mengejar kekuasaan, jabatan, harta, emas, permata, kadang sampai melupakan ketakwaan, melupakan ibadah kepada Allah, bahkan menjual keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Menjual keimanan demi materi. Menjadi yang kamunya terkenal dari dulu kaya raya hartawan, tapi tidak dermawan. Karena apa? Tidak dasar dengan ketakwaan dan keimanan. Nah, orang yang takwa dan keimanan Tuhan sugih maka akan dermawan, hartawan dan dermawan. Ibu bapak-bapak dari jamaah keluarga Sakinah, kajian keluarga Sakinah yang dirahmati Allah. Secara asal dari semua ibu itu adalah ibu hebat. Gak usah kecil hati ibu, aku termasuk hebat kan ya. Padahal saya itu dari orang rakyat jelata. Orang tua saya buta huruf, mobil bisa pelit. Yang namanya ibu asalnya dari Allah semua, bapak dan Allah semua adalah asal dari asal yang hebat. Tidak ada yang dari yang tidak hebat, semua dari Allah berarti hebat. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan ibu dalam Al-Qur'an. Di antara pelajaran surat Al-Isra 27, An-Nahl 78. Disitulah pengorbanan seorang ibu. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 27, Bapak bisa dilihat dalam ayat 23 ya. Kemudian An-Nahl 78, di mana seorang ibu yang mengandung bersusah payah dari waktu ke waktu, melahirkan dengan perjuangan pengorbanannya. Kemudian dari bayi terlahir membimbingnya, melatihnya. Kemudian Rasulullah juga memuliakan ibu di dalam hadis-hadis beliau, di mana saat sahabat bertanya kepada Rasulullah untuk menghormati orang tuanya itu mengutamakan siapa? Wahai Rasulullah, ibumu 3 kali berayat. Dalam hal kehidupan ini menghormati ibu 3 kali lipat. Tetapi ayah juga punya tanggung jawab yang berat dalam hal agama orang tua ini, membimbing istri dan anak-anaknya. Jadi walaupun judulnya ini adalah masalah ibu, tetapi keterlibatan ayah sangat penting dan juga anak. Gak mungkin ibu seorang diri hidup tanpa ayah, tanpa suami, dia akan stres. Jadi tunggal musik wadon seorang ibu sendiri, suami dan anaknya hilang misalnya. Susah apa betul? Susah, sedih. Siapapun yang ditinggal oleh orang yang tercinta mesti sedih. Tetapi sedihnya seorang mungkin tidak boleh berlarut-larut. Kemudian Allah juga memberikan kepada wanita instrumen untuk bisa menumbuh kembangkan, memelihara dan menjaga anak manusia. Instrumennya apa diantaranya? Kira-kira bapak-bapak, mas-mas punya nggak instrumen yang dimiliki seorang ibu? Rahim punya nggak instrumen rahim? Mengandung. Bapak-bapak mengandung ya, aneh ya Pak ya. Instrumen yang diberikan Allah kepada ibu wanita di instrumen yaitu rahim untuk mengandung sampai kemudian saat mengandung merawatnya di dalam kandungan ibu. Jadi dengan memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik saat mengandung,
mati dengan kebiasaan yang baik itu, maka bagaimana? Maka anak akan memiliki sifat-sifat yang baik. Begitulah sebaliknya. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Maka di sini di dalam surat tadi ayat berapa? Ayat 23. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini an yashkurli walidayhi ilayal masir. Surat Luqman ayat 14. Surat Luqman ayat 14 oke. Surat Luqman ayat 14 terangkan, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan rumah yang bertambah-tambah dan menyampingnya dalam 2 tahun. Wasiat kami dari Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini anak-anak, bapak-bapak termasuk anak, saya sebagai anak, ahli masih anak yang belum jadi bapak, tetap anak. Maka harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua agar ibunya yang telah berkenan mengandung, kemudian melahirkan, membesarkan sampai sekarang ini. Tanpa dasar, tanpa pengorbanan, seorang ibu tidak mungkin seperti ini. Luaskan. Maka dalam surat Asy-Syura sampai diterangkan wala taqulahu maqufin, sampai berkata yang mengatakan menyinggung membuat hati ibu sedih saja nggak boleh, apalagi sampai dengan main tangan, main pukul dan sebagainya. Hanya berkata habis saja tidak diperkenankan. Ibu bapak sekalian, jamaah kajian keluarga sakinah yang dirahmati Allah. Sekarang kami sampaikan fakta tentang ibu. Anak yang baru lahir, yang pertama kali dia kenal itu siapa? Ada jawab, Pak Ibu bidan Pak, dokter kandungan. Anak saat lahir setelah melihat setelah melihat ini alam ini, maka yang pertama dikenali oleh anak adalah ibunya. Karena apa? Sentuhannya, suaranya dan lukanya adalah kedamaian bagi seorang anak. Ibu adalah sosok konkret dari kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi merupakan sosok konkret dari kasih sayang Allah kepada anak-anaknya. Masa anak menangis, digendong peluk ibunya, dia akan reda tangisnya. Maka saat anak memandang mata ibunya yang ia belajar, nak bayi melanggar mata ibunya, sorot mata ibunya. Apa itu cinta dan kasih sayang yang murni, apa cinta sayang tidak murni? Bayi bisa menilai, karena bayi masih suci. Maka bayi itu terhadap ibu-ibu yang jahat dan anak nangis terus. Ibu pembantu tidak baik hati, niat ada hati jelek, anak bayi itu nangis terus. Kalau mereka terus kalian, saya punya juga. Itu ibu pada baru di depan pintu. Mau masuk, anak sudah apa ya mendengar aromanya apa ya, anak langsung nangis. Tapi ibu pergi dia, ibu datang lagi nangis lagi. Maka si bayi ini mengenali ibu saya itu bercinta kasih sayang yang murni apa tidak. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, cinta ibu adalah unconditional love. Jadi cinta ibu itu adalah tidak ada kondisi. Maka ada yang menyampaikan, bapak enak lalu saat anak itu nangis, bapak itu sare mawon. Bapak sekalian, tidak semua bapak-bapak itu bayi nangis dan sare, karena bapak kan siang kerja capek, susah, ngantuk. Nah maka pantas kalau tidur, maka ibunya ibunya kalah malam dari pagi siang anak ngompol, anak nangis, anak lapar, ibu. Maka tadi cinta ibu tidak berkala kondisi. Digambarkan oleh Allah seekor induk ayam dengan anaknya. Bapak melihara ayam, ibu punya ayam ke dalam. Bapak nganggap punya anak kecil-kecil, jika ada burung elang mau menyambar,
maka ibunya berkorban. Tak aneh dengan punggungmu dan sayapmu. Ini anak-anak kumpul di bawah sayap ibu. Maka dengan sayapnya ibu ayam menutup anaknya sehingga malah nggak bisa itu apanya mengambil atau mau makan anak ayam. Dikala hujan panas dan dingin, ibu ayam ini, induk ayam ini menutupi anaknya dengan sayapnya sehingga anak merasa aman nyaman. Begitulah ibu-ibu yang hadir di sini. Ibu-ibu keluarga kajian keluarga Sakinah. Dan anak-anaknya sudah seperti induk ayam ini. Maka di sini disampaikan induk ayamku rela kelaparan, induk ayamku rela kehujanan, rela kepanasan. Seperti seorang ibu juga seperti itu. Harus sekalian dari mata Allah. Makhluk terkuat oleh karena ibu adalah makhluk terkuat. Artinya apa? Dalam hal itu ibu adalah yang terkuat. Karena Allah memberikan anak manusia ke dalam rahim ibu tadi. Ibu adalah sosok yang bisa mengambil peran apapun, tetapi tidak semua orang bisa mengambil peran ibu. Jadi kalau ibu itu bisa mengambil peran apa saja, Bu? Pak. Insinyur ibu ada, insinyur kelistrikan, insinyur pertanian, insinyur peternakan, insinyur apa namanya bangunan, ibu bisa. Tetapi namanya bapak tidak bisa mengambil peran mengandung anaknya tadi. Ibu bapak juga bisa, insinyur listrik, insinyur pertanian, peternakan bisa, tetapi satu peran ibu tidak bisa diambil oleh selain ibu. Bapak sekalian adik-adik yang dirahmati Allah. Maka saat mengandung tadi cepat saya sampaikan, biasakanlah ibu saat mengandung itu dengan kebiasaan yang baik, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin doa, kata-kata yang baik, insya Allah bayi yang dilahirkan nanti akan menjiwa sifat ibunya, mewarisi sifat-sifat ibunya. Panjang sebaliknya saat mengandung seringkali misuh-misuh berkata yang jelek, salatnya males, ngaji males, maka anak setelah lahir dan besar nanti sudah jadi seperti itu. Alhamdulillah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, anak setelah menikah bisa berganti-ganti istri di Bapak. Seorang anak dilahirkan ibu setelah dewasa dinikahkan, lalu anak itu bisa ganti-ganti istri, bisa laki-laki ganti-ganti istri. Tetapi mampukah dia berganti ibu? Enggak mungkin. Jadi anak setelah menikah bisa berganti istri berkali-kali, namun dia tidak akan bisa mengganti ibu walau hanya sekali. Ibu adalah cahaya yang berlalu hanya sekali, tetapi cahayanya tak akan tergantikan oleh anaknya. Anak akan ternyata ibunya saat ibu masih kecil. Apalagi sekarang ibunya sudah meninggal. Seperti saya juga piringanku Pak berbes piringannya ibu kedua. Tanpa ibu saya nggak bisa seperti ini. Nggak tekan Wonosobo saya dan Jogja sih nggak mungkin. Karena ibu saya dulu memang apa namanya selalu memotivasi. Pokoknya suruh semangat kerja pulang sekolah dari jadi pangan bawa tutup saji zaman dulu ibu sih. Nggak ada meja makan dapur, ada makanan yang dulu itu tahun 70-an. Pak, tahun 90-an ada campur sekolah, kalau boleh telur kacang dan sebagainya. Itulah semangat sehingga Pak tidak pantang menyerah menghadapi susah itu biasa. Maka dari Jogja sampai kembali ke Wonosobo dan sampai sini sampai sekarang. Dari guru swasta, guru TPD, dari pegawai sudah sampai pensiun. Alhamdulillah itu semua adalah motivasi dan doa orang tua, ibu guru, bapak ibu yang sudah melakukan Allah semua. Maka sekalian firman Allah, maka tadi tidak mungkin anak bisa mengganti ibunya, karena itu ada satu. Maka kalau kita meninggal tetap punya ibu, punya bapak. Tidak ada kehangatan yang menenangkan dan lembutan yang menerangkan melebihi kasih sayang orang ibu kepada anaknya. Betapa banyak tangis anak-anak akan reda apabila dipeluk oleh ibunya, maka bayi itu akan diam, akan merasa tenang dipelukan ibunya. Bagaimana? Apakah ibu KKS juga seperti itu? Insya Allah ibu KKS juga seperti ini. Anak nangis jangan malah dijewel.
Tapi apa? Sini ada apa? Dipeluk ibunya. Maka anak akan merasa teduh di pelukan ibunya, akan merasa nyaman. Jangan sampai seorang ibu seperti segala yang begitu mengerikan. Anaknya belum jangan nangis pula malah sang ibunya di marah-marah dengan apa namanya, dengan sikap yang membuat anaknya itu menjadi tenteram. Bikinlah anaknya tenteram di pelukan ibunya, di hadapan ibunya, dan juga tentu saja orang tuanya. Bapak sekalian, kasih sayang ibu itu tak tergantikan. Ibu tak akan mau makan sebelum melihat anaknya kenyang, tak akan tidur sebelum melihat buah hatinya terlelap. Bahkan ia rela saat anaknya sakit, ingin menggantikan sakit itu juga anaknya. Ya Allah, biar aku yang sakit, ya Allah, yang tua, ya Allah, jangan sampai bisa sakit anakku, ya Allah. Tak begitu Bu. 100 kali ayat pun begitu. Dan kita itu dikabulkan Allah. Saya sakit sebentar, anaknya sembuh, mengalami Bu. Apalagi seorang ibu, seorang bapak saja bisa. Apalagi seorang ibu seperti kakak sini. Bagi ibu, bahagianya adalah saat ia melihat buah hatinya itu bahagia. Sedihnya seorang ibu saat melihat buah hatinya juga sedih. Ketika putra-putrinya itu sedih, murung, ibu ikut sedih didekati. Tapi melihat anaknya ceria, ibunya juga ikut bahagia. Ibu adalah sekolah pertama. Jika kau persiapkan, maka engkau telah mempersiapkan bangsa yang baru. Untuk itu, ini adalah bagi zaman kakak yang masih belum menikah, yang masih muda. Ini bagaimana nanti mencari calon ibu untuk calon anak-anaknya. Jangan salah pilih. Carilah calon ibu untuk anak-anaknya, ibu-ibu yang sholihah, ibu-ibu yang hebat. Sing buat kadang ya. Pokoknya, saya dulu mengajarkan sosiologi itu namanya monogami. Saya dulu pernah ngajar sosiologi selama berapa tahun, ada 7 tahun kerja waktu itu. Mengajar sosiologi tentang monogami, karena mengajar tentang bagaimana pendekatan seorang pemuda kepada pemudi, seorang remaja dan remaja, bagaimana ada di pendekatan sosiologi itu. Sampai kemudian selanjutnya. Nah ini ada. Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ibu adalah guru yang pertama bagi para guru yang ada, di mana pengaruhnya mengisi seluruh. Kenapa? Karena semua guru yang ada di dunia ini semua lahir dari seorang ibu. Ada guru yang lahir dari bukan ibu? Ya ada, semua guru Pak guru itu lahir dari ibu-ibunya masing-masing. Sudah jelas deh. Wallahu a'lamu min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Di situ sudah jelas Allah itu melahirkan, mengeluarkan manusia dari rahim ibu-ibunya masing-masing dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu. Maka ibulah yang jadi guru pertama. Dan Allah pun tidak tega, maka Allah memberikan apa namanya, wajah lalu sama wal absar wal afidah, memberikan perlengkapan penglihatan, mata, hati dan sebagainya. Lamalah tuntas guru, bersyukur kepada Allah, bersyukur pada ibunya, bersyukur pada orang tua yang telah memberikan segalanya dengan kelengkapan tubuh kita sehingga kita bisa normal hidup seperti ini. Bapak Ibu sekalian ada di jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini ada istilah behind every great man is a great woman. Di belakang orang yang hebat ada wanita yang hebat. Jadi di belakang orang yang hebat ada wanita yang hebat. Ada seorang laki-laki yang hebat jadi pemimpin, mesti istrinya adalah wanita yang hebat, mendukung suaminya jadi pemimpin. Saya tidak nyebut siapa-siapa. Pokoknya semua sakit di sini ada duit. Pak Prabowo sudah didukung oleh ibu titik gitu. Walaupun saya itu masih posisi belum jadi istrinya lagi, tapi kan tetap mendukung. Apa di Pak Jokowi juga didukung istrinya. Semua orang yang punya jabatan didukung oleh istrinya, istri yang hebat.
yang hidup sebagai pelayan di bawah kaki ibunya, misalnya akan hidup sebagai pembesar di kalangan kaumnya. Artinya apa? Anak yang selalu patuh taat kepada ibunya, pada orang tuanya, akan sukses di kemudian hari. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Anak-anak yang masih anak kok taat berbakti pada orang tuanya, pada ibunya, insya Allah dia akan menjadi orang yang hebat dan besar. Tapi dengan ibunya sudah tidak takdir, tidak berbakti, tidak diluarkan, ada sudah jelas ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Seorang anak nggak pinter kayak apa, polanya kayak apa, dengan orang tua berani, nggak takdir, nggak berbakti, maka Allah nggak akan ridho terhadap usahanya, maka dia akan susah selama-lamanya. Bapak sekalian, kita harus hati-hati, apalagi masih anak-anak hati-hati terhadap orang tuanya, betul-betul sayang, berbakti, dulu melalui sehingga dia menjadi orang-orang yang hebat, orang yang sukses. Jamaah KKS yang berbahagia, wanita yang terhebat itu siapa? Wanita yang terhebat adalah wanita yang telah mengajarkan kita bagaimana mencintai manakala kita merasa tidak suka. Ibu yang hebat adalah ibu yang mengajarkan kita untuk bagaimana mencinta sesuatu yang kita tidak suka. Anak kecil dengan sayuran tidak senang, maka ibu ngajarin Niko, Mas, tuh, ini sayuran mana sehat, atau miskin nih, vitamin, ini makanan bergizi, ini MBG. Sebelum dia apa, ibu sudah memberikan makanan bergizi. Kalau ciki-ciki terus, Mas, nggak sehat nanti, ini amandel nanti, begitu ibu. Iya, terima kasih. Anaknya senang dinasihati ibunya. Masihlah ibu mengajarkan bagaimana anak agar menyukai yang dulunya nggak suka menjadi suka. Yang kedua, ibu mengajarkan kita tersenyum manakala kita menangis. Nangis atau tersenyum. Akhirnya sekarang kita sedih, jangan berlarut-larut, tetap bisa tersenyum. Ibu mengajarkan kita terus bersabar manakala kita mengalami kepedihan. Mas, Allah cinta pada orang yang seperti Allah Maha Sabirin. Kalau kamu sabar maka kamu akan diberi Allah dan bisa putus asa, nanti akan lebih sukses. Begitu. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Jadi ibu mengajarkan anak-anak bersabar manakala anak-anak itu menghadapi kepedihan. Garap sikap-sikap rampok-rampok, garap makan rampok-rampok, garap dapat-dapat, jangan malah marah-marah, tapi dibobokkan hidup saya dan diikuti tambah doa orang tua, tahajud, doa bantu anak-anaknya, sehingga anaknya akan menjadi anak yang hebat yang sukses. Kemudian dari ibu juga anak itu akan mampu mengeluarkan apa ungkapan kata hatinya. Dengan apa orang ibu, malah ibu biasanya disebut terapkan biasanya cepat kali ibu ini sih tentang ibu barang. Dengan bapak orang ibu dengan ibu, nah itulah ibu karena yang telah mengandung melahirkan anak saya, anak lebih dekat dengan ibunya. Padahal bapak ibu bersama. Ini kenapa? Lebih dekat dengan ibu. Karena ibu itu semuanya menjadi ibu. Aku rasa menjadi ibu. Karena Pak suami kan mencari nomor rezeki, kemudian diberikan kepada ibu yang kelola, karena itu kita kelola uang ibu. Nek uang itu silakan bapak-bapak, habis nanti kata ibu. Anak bapak-bapaknya anaknya kita tuh bakal parah-parahnya. Ini kita terbuat metode, ini saja kita gabung kita saya mungkin, ibu bakal sampai semua. Ibu memang pintar untuk mengelola keuangan. Maka di sini anak-anak itu selalu dekat dengan ibunya. Maka anak akan keluarkan keadaannya melalui ibunya. Ibu sekalian, kita mengenal sejarah wanita terhebat sepanjang masa itu siapa? Yang pertama adalah Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Siapa bu? Pak? Maryam bintu Imran adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah wanita suci, wanita taat kepada Allah yang pernah difitnah, tetapi atas pertolongan Allah melalui anaknya yang membela Makian, bocakan,
dan penilaian negatif dari orang saat itu. Maka kemudian mereka menganggap bahwa Maryam dalam keadaan yang taat pada yang suci. Yang kedua, Khadijah bintu Khuwailid. Siapa Khadijah bintu Khuwailid? Yaitu istri Rasulullah SAW. Di mana adalah wanita seorang saudagar yang kaya raya, yang mengeluarkan hartanya semua untuk biaya dakwah Islam Rasulullah SAW. Sampai saat meninggal pun Ibunda Khadijah dengan kapan yang sederhana. Karena apa? Hartanya sudah untuk dakwah Islam. Ya iman. Seperti bapak ini pimpinan cabang, pimpinan ranting, hasil pengajian tentang pundi ibu pensiunan orang pak, hasil sama ibu pensiun. Hari mah sudah pak, ibu Asia kan begitu. Keluarga kakek seperti itu dengan bapaknya ke pengajian kemana orang di sana. Ada satu paling, ada yang kan berikan santunya, berikan untuk bensinnya dan banyak untuk amalnya, untuk infaknya. Nah inilah ibu yang hebat seperti Ibu Khadijah yang ketika Fatimah bintu Muhammad, Fatimah Zahra yang ibu bapak sudah mengenalnya, yang keempat Asia istri Fir'aun. Karena misalnya Asia istri Fir'aun. Fir'aun memang menentang Allah, menganggap sebagai Tuhan, tapi Asia iman kepada Allah. Bahkan Asia ini adalah Allah merawat, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang sampai dewasa kemudian lepas atas perintah Fir'aun untuk keluar dari kerajaan. Coba Asia nggak sayang kan? Maka Musa pun tidak akan sampai jadi Rasul dari Nabi. Sampai sekalian yang dirahmati Allah. Maka kemudian yang terakhir tentang ibu yang hebat tadi itu Qur'annya. Ibu yang hebat itu. Yang pertama ibu hebat adalah iman dan amal soleh. Yaitu yang takwa, iman dan amal soleh. Maka seorang ibu yang takwa akan bisa menjadi ibu yang hebat bagi anak-anaknya dan keluarga. Yang kedua, ibu yang hebat yang kedua adalah belajar. Alhamdulillah, ibu-ibu berkenan hadir di KKS dalam rangka tolabul ilmi, termasuk ibu yang hebat. Karena banyak ibu yang di rumah daripada yang ini masih Fatimah Zahra ini. Jadi coba jajan ini usah. Sabar Wonsowo Aisyahnya berapa Pak yakin ya? Banyak. Tetapi yang hadir di masjid Fatimah Zahra ini cuma berapa? Jadi yang mau belajar menjadi sebagian itu ibu ibadah berat mau belajar atau ilmu. Yang ketiga, ulet dan taat. Ulet dan tak mudah menyerah. Seorang ibu yang adalah ulet dan tak mudah menyerah. Masak sih enak kalau ente jadi kalau putih harus masak gulai kalau putih. Tongseng gandul. Pokoknya serba bisa ibu. Ulet, pintar, kreatif. Tidak mudah menyerah. Tidak tepat apa? Hikmah. Apapun yang diucapkan ibu yang sampai pada anak-anak dan keluarga oleh seorang ibu adalah segala sesuatu yang mengandung hikmah, mengandung kebaikan. Inilah ibu hebat. Tidak kata-kata yang sumpah serapah, kata-kata yang jorok, yang jelek-jelek, tapi kata-kata seorang ibu yang hebat adalah yang mengandung hikmah. Yang kelima, istilah kelima adalah edukatif. Apa yang dikatakan ibu, yang dilaksanakan oleh ibu dalam keluarga terhadap anak keluarga adalah mengandung pendidikan. Jadi tidak meden-meden ini, tidak asal zaman dulu. Misalnya nek poso ojo agus kentut banyu basal. Ini kebetulan edukatif. Ayo rasa berbujan oleh ibu nangis batal posone, bukan edukatif ibu. Kenapa? Menyesatkan. Akhirnya dengan pecah poso menangis yang batal, kan salah, tidak edukatif. Tapi menyesatkan. Itu apa-apa yang disampaikan oleh ibu kepada anak, pada suami keluarga dan mengandung pendidikan yang positif. Karena yang atas di depan ibu adalah sebagai guru yang pertama. Bahkan
sebagai yang negara. Kalau wanita di Indonesia ini baik, yang rumah tangga ibunya baik, negara akan kuat. Ini ibunya pada rusak semua, negara akan hancur. Untuk itulah ibu di KKS ini harus dari ibu yang hebat, sehingga negara kita akan semakin hari semakin bagus. Yang keenam, beribadah tiada henti. Ibu-ibu yang hebat beribadah tiada henti sejak bangun sampai tidur. Coba mana yang tidak menukil ibadah? Asalkan semakinnya dan bismillah, karena berharap Allah insya Allah mengandung nilai ibadah. Dari bangun tidur, kemudian setelah subuhan terus, kemudian asar berkebaikan yakin makan sarapan keluarga, bismillah semua. Yang nyuci, yang tidak terkawal di rumah nyuci, jemur, nyetrika, terus makan dan seterusnya, semua bernilai ibadah. Dari situ ibu yang hebat adalah beribadah tiada henti. Yang ketujuh, ibu yang hebat adalah amanah. Jadi amanah bisa memberikan kepercayaan dari suami, amanah dididik anak, dididik atas suami, dididik kehormatan jaga. Ibu yang hebat dan yang selalu amanah. Dan yang terakhir adalah taat kepada suami dalam hal yang sama. Kenapa ada suami yang suami yang tapi suami di KKS adalah insya Allah semuanya belajar dia mau dan menyenangkan. Tapi sekalian, adik-adik jamaah KKS yang dirahmati di balik wanita atau yang hebat ada suami yang hebat. Arijalu kewakuna ala bisa. Yaitu laki-laki suami yang taat pada Allah dan Rasulnya. Suami yang hebat itu akan bisa bagaimana menjadi istrinya, menjadi istri yang taat, istri yang hebat, istri yang taat. Karena suaminya adalah suami yang taat pada Allah dan Rasulnya. Sehingga suami yang taat pada Allah dan Rasulnya mampu menjadi imam bagi istrinya yang hebat. Siapa sekalian yang dirahmati Allah? Ibu hebat bukanlah ibu yang sempurna. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini. Namun ibu hebat adalah ibu yang bangga dengan profesi dirinya sebagai ibu, menjalankan peran dan tugasnya dengan segala daya upaya. Meski berlelah berpayah-payah, tetapi beliau tetap bahagia, tetap happy. Apa yang dilakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Ada kekurangannya yang sebesar-besarnya. Mungkin ada informasi. Baiklah sekalian, sekali lagi marilah keluarga besar KKS ini mari kita wujudkan, kita hadirkan pengajar KKS ini, dijalin teman-temannya, di mata Indonesia tidak KKS ini tolak ilmi ini adalah suatu kewajiban dan ibu lalu menjadi termasuk salah satu adalah ciri ibu yang hebat dan bapak yang hebat selalu dukung istrinya yang mau pengajian mendamping istrinya sehingga di balik kesejahteraan ada suami yang hebat dan juga anak yang hebat sehingga nanti anak-anak itu pasti jadi generasi yang hebat seperti orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan. Ada tutur kata yang kurang berkenan buat kami. Misalnya ada benar semangat dari Allah, ada kurang saya pun sekali lagi mohon yang sebesar